Jadi memang itu salah satu ikon yang kita ya kondisikan lah. Jadi memang ada posisi portalnya dibuat seperti halnya mirip seperti bambu runcing. Sobat Bina Marga, ketemu lagi di Bincang Jalan dan Jembatan bersama saya Rahma Hayuningdiah dan sudah ditemani juga oleh Kepala Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur ada Bapak Fahmi Aliamar. Halo Pak Fahmi. Halo. Selalu seru ketemu Pak Fahmi karena yang dibahas pasti yang seru-seru juga. Kita udah pernah ngebahas jembatan kaca, sekarang kita akan ngebahas soal terowongan. Terowongannya terowongan kembar lagi. Nah, ada di mana? Terowongan kembar ini adanya di Jalan Tol Cisumdawu ya. Jalan tolnya aja sebenarnya udah fenomenal karena kalau orang Bandung mau ke Majalengka biasanya menempuh jarak atau waktu tempuhnya harus 2-3 jam. Berkat jalan tol ini sekarang cuma 45-1 jam. Ini kan luar biasa ya Pak ya. Nah, ini makin luar biasa karena kita akan melewati sebuah sensasi yang cukup unik. Kita akan melewati yang namanya terowongan kembar itu. Nah, terowongan kembar ini posisinya atau kurang lebih ada di mana tuh Pak? Maksudnya ada di tengah-tengah perjalanannya atau di sebelah mananya ruas tol ini? Kalau posisinya sebetulnya dia ada di seksi 2, jadi agak sedikit ke arah Cileunyi ya. Jadi belum ke arah Dauan ya. Jadi memang agak lebih dekat ke arah Cileunyi dan posisinya ya agak, kan kita bicara kalau tol Cisumdawu itu ada 7 seksi kalau saya tidak salah ya. Nah ini ada di seksi yang keduanya. Oke, jadi sebetulnya nggak lama setelah masuk gerbang tolnya, kita udah ketemu sama tol ini yang panjangnya betul nggak Pak? Sekitar 472 meter. Betul. Wow. Kenapa sih Pak di tol Cisumdawu ini harus dibikin terowongan? Kenapa misalnya nggak melintas aja? Ini kan berarti harus melewati apa mungkin bukit atau apa nih Pak? Nah, sebetulnya kapan kita memerlukan terowongan itu biasanya didasari oleh kondisi morfologi atau kondisi topografi dari daerahnya. Jadi kalau kita melewati suatu pegunungan, berarti kan otomatis jalan kita harus menyusuri bagian pegunungan ya. Nah ini otomatis kan berarti jalan yang kita akan bangun akan terjal, kemudian akan sempit, dan biasanya di tepinya itu adalah tepi jurang. Nah ini memang yang akan berisiko bagi pengguna jalan karena kan dari segi kenyamanan dan juga keamanan pengguna jalan agak berkurang ya. Nah ini salah satu solusi dengan terowongan kita bisa memangkas yang awalnya kita tadi waktu tempuhnya panjang karena harus menyusuri bukit atau pegunungan, kita bisa membypass, bisa membuat kayak semacam shortcut dengan terowongan. Gradiennya kita bisa sampai dengan 3 atau 4%, tapi dari segi waktu tempuh itu bisa mereduksi banyak juga. Jadi tujuannya tadi ya untuk kebutuhan memperbaiki geometrik dan membuat waktu tempuhnya akan lebih pendek dibandingkan kalau kita harus menyusuri di daerah pegunungan atau pebukitan. Selain lebih cepat nyampe, juga lebih aman rasanya ya Pak ya resikonya. Karena kalau misalnya kita harus berkelok-kelok menyusuri pinggir gunungnya, kan kanan kiri biasanya suka jurang gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kita suka horor sendiri, suka parno sendiri kalau misalnya harus menyusuri jalan seperti itu. Tapi ini kan di atasnya berarti bukit ya Pak. Berarti di bawah di terowongan itu di atasnya itu bukitnya masih tinggi menjulang sampai berapa meter Pak? Nah kalau yang di daerah tol Cisumdawu ini kurang lebih 60 sampai dengan 80 meter. Jadi bukitnya cukup tinggi. Jadi kalau dibayangkan ya kalau kita harus memangkas bukit untuk menggali atau membuat jalan kan itu juga berapa jumlah kubikasi material yang harus kita buang. Ini juga sangat berisiko. Kita harus ada daerah buangan material yang belum tentu juga kita punya. Kemudian juga dari segi ya lingkungan terutama ya, gangguan lingkungan, kita harus memotong alur air yang sebetulnya untuk kebutuhan warga, ini bisa terputus. Nah dengan terowongan ini kita bisa mengkondisikan bahwa daerah di sekitarnya atau di daerah permukaannya tidak akan terganggu. Mungkin hanya di bagian inlet portal atau outletnya saja nanti akan ada daerah-daerah yang akan kita ganggu ya, dibuka atau dibuat konstruksinya. Tapi bukit bagian atas tidak ada gangguan sama sekali. Sebenarnya kan bisa aja ya Pak ya kalau kita bikin jalan tembus itu dibelah aja gitu kan gunungnya. Tapi ini kemudian dipilih dibikin terowongan karena alasan itu. Satu hal lagi, jadi dari segi pemeliharaan kalau kita buat galian yang cukup dalam, kan seperti yang kita ketahui ya, curah hujan di negara kita kan tinggi. Kemungkinan erosi, longsor itu juga akan tinggi. Jadi saat konstruksi mungkin lebih murah.
kalau untuk galian terbuka ya. Tapi pada saat kita bicara ke pemeliharaan jangka panjang, setiap tahun kita harus memelihara lerengnya, jangan sampai dia mengalami longsoran. Nah kalau terowongan tadi biaya konstruksi besar, tapi pada saat kita bicara maintenance itu rendah sekali karena kan kita hanya menjaga supaya daerah perkerasannya saja tetap fungsional gitu, tidak ada gangguan terhadap lereng dan lain sebagainya. Kalau dipikir-pikir, kenapa juga bentuknya harus kembar ya Pak Fahmi ya? Kenapa nggak kayak satu terowongan aja gede gitu ya, setengah lingkaran besar kan untuk dua arah gitu ya Pak ya? Betul. Kenapa harus dibikin kembar? Apakah untuk kepentingan estetik aja biar bagus gitu secara dilihat mata, atau sebetulnya ada fungsi lain? Jadi kalau terowongan sebetulnya ada plus minus ya. Jadi kalau kita bicara dia membangun terowongan dengan area bukaan yang besar, berarti kan gangguannya juga akan besar. Iya. Dan tadi ketidakstabilan kondisi galiannya juga akan semakin tinggi. Jadi memang di negara luar pun kita memang mensyaratkan maksimal itu 3 lajur. Jadi untuk kebutuhan terowongan itu maksimal 3 lajur. Kalaupun dipaksakan 4 lajur, berarti ada metode konstruksi khusus yang harus digunakan pada saat pelaksanaan konstruksinya. Nah ini yang menjadi dasar juga kenapa menjadi ada terowongan kembar ya. Iya. Karena memang ini kebutuhannya untuk 3 lajur untuk masing-masing arah, sehingga kalau total kita gabungkan harus ada 6 lajur sekaligus kan bukaannya sangat besar sekali ya. Nah itu akan berisiko pada saat konstruksi akan terjadi keruntuhan. Nah ini yang mendasari tadi memang dari segi keamanan konstruksi kita membuat menjadi 2 terowongan. Ya hal pertamanya adalah untuk keamanan konstruksi, dan kedua memang tadi akan ada jadi isu ke estetikanya ya. Iya. Akan lebih indah gitu kalau dua dibandingkan kalau hanya satu. Kece sih, kayaknya juga belum pernah ada ya Pak ya sebelumnya terowongan kembar, apalagi di jalan tol gitu, belum pernah ada ya. Ini kategori terowongan pertama untuk jalan tol. Jadi di Indonesia itu baru pertama yang ada di sini. Iya, kenapa sih Pak Fahmi suka banget menerima tantangan-tantangan yang semuanya serba pertama kali. Seru ya Pak ya? Seru. Jadi ya tantangan yang membuat kita jadi tadi ya terpacu untuk bisa berkarya lebih tinggi lah. Dan kayaknya nggak ada detail yang sia-sia gitu Pak. Kalau misalnya kita melihat juga ini kan bibir terowongannya atau portalnya itu kan kayaknya agak miring ya Pak ya. Betul. Sebenarnya bisa aja bikin lurus ya Pak. Bisa. Kenapa harus miring? Ini juga ada konsep di balik itu. Jadi ini kan seperti halnya kalau kita lihat bambu yang dipotong ya, bambu runcing gitu ya. Di satu sisi dia kemiringannya searah dengan kemiringan lereng. Tujuannya yang pertama adalah untuk menghindari pada saat kita berkendara kan pasti ada transisi ya dari kondisi yang terang ke gelap. Nah di bagian portal itu masih ada kemungkinan cahaya masuk sehingga pengemudi itu tidak langsung kayak ada blind spot ya. Oh iya, jadi mata kita tuh bisa pelan-pelan adaptasi ya Pak ya. Jadi jangan sampai nanti kita tiba-tiba memasuki daerah yang gelap, mata kita belum beradaptasi dan kita ya bisa mengakibatkan kecelakaan lah di dalam terowongan. Kemudian di dalam juga ada pencahayaan terowongan khusus. Jadi di bagian pintu masuk warnanya kuning, di tengahnya dia warnanya putih, dan saat keluar juga warnanya kuning. Jadi dia ada proses adaptasi dari posisi cahaya yang kekuningan, putih terus kembali lagi ke kuning. Hal lainnya juga yang menjadi kunci adalah penempatan posisi portal inlet dan outlet itu sebaiknya tidak mengikuti posisi arah terbit dan terbenam matahari. Karena pada saat kita nanti berkendara, posisi dia terbit matahari kan langsung menyorot ke pengemudi ya. Betul. Jadi juga bisa membahayakan pengemudi. Demikian juga pada saat dia sunsetnya lah ya, pada saat matahari terbenam juga sama seperti itu. Akan lelah sih Pak ketika kita lagi nyetir nih misalnya, terus kemudian berhadapan langsung dengan matahari yang terbit atau tenggelam, itu memang cepat lelah dan silau ya Pak ya. Makanya kemudian hal ini harus dipikirin sampai ke sana ya Pak ya. Dan ada nggak sih Pak pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya karena ini adanya di Jawa Barat gitu misalnya, jadi mungkin ada hal-hal khusus yang jadi faktor penentu juga dari bentuknya? Ya, jadi bambu runcing juga kan identik ya dengan perjuangan kita dulu di Jawa Barat. Oh iya. Jadi memang itu salah satu ikon yang kita ya kondisikan lah. Jadi memang ada posisi portalnya dibuat seperti halnya mirip seperti bambu runcing. Jadi di satu sisinya dia seperti yang tajam ya, ya kurang lebih seperti itu. Jadi mengkondisikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Seru juga ya Pak ya, kalau misalnya ada makna atau filosofinya gitu ya. Kayak semua itu dibikin itu betul-betul dipikirin dari segala aspek gitu. Menarik dan jadi ada ceritanya. Kemudian nih Pak, yang kemudian saya pikirkan juga adalah proses pembuatan terowongan ini gitu. Begitu rumit karena harus menembus bukit yang tidak hanya tinggi tapi juga tebal gitu ya Pak ya. Ini 472 meter kan Pak? Iya. Oke Pak, pelan-pelan ya Pak ceritanya Pak ya. Diawali dari apa dulu nih Pak waktu itu?
Baik, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi kondisi material tanahnya. Jadi di sini karena memang daerahnya adalah daerah pebukitan, daerah pegunungan ya. Jadi memang dominannya adalah materialnya material vulkanik. Material pembentukan dari material vulkanik dan dominannya adalah breksi. Ini mungkin agak teknis ya. Iya, dia tuh sifatnya kayak gimana tuh Pak? Jadi kalau material vulkanik itu dia dominan memang cenderung muka air tanahnya cukup tinggi. Terus kemudian juga dia cepat mengalami erosi. Dan yang ketiga ini karena memang produk vulkanik ya, ada juga bongkahan-bongkahan batu dari letusan gunung berapi yang bisa tercampur di daerah ini. Jadi pada saat konstruksi pun tadi ini sudah kita identifikasi ada kemungkinan ada fragmen-fragmen batuan di daerah yang nanti akan kita bangun terowongannya. Nah itu jadi challenge ya, dalam artian kondisi yang paling rumitnya adalah muka air tanah yang tinggi. Jadi pada saat kita gali, air kan akan keluar. Nah ini bisa mengganggu pekerja dikarenakan tadi kondisinya menjadi labil. Jadi pada saat itu juga kalau untuk terowongan biasa di batuan, biasa kita kan perkuat, gali dulu baru diperkuat. Nah kalau di sini dia berbeda, jadi kita harus perkuat dulu supaya dia stabil, aliran airnya dikeluarkan baru digali. Jadi mengkondisikan bahwa area galian kita itu kering, sehingga pada saat digali itu dia lebih stabil. Membuat terowongan itu kan menurut saya ya Pak ya, sulitnya adalah kita kan nggak bisa bikin bener-bener perencanaan yang sudah kita ketahui dari awal gitu. Betul. Karena kan yang namanya juga ngegali, kita kan nggak pernah tahu kita mau menghadapi apa ya Pak ya. Jadi kayak setiap gali surprise, udah gitu ada lagi, apa lagi gitu. Ini gimana Pak mengatasi itu? Nah, kalau di terowongan ada istilah design as you go. Jadi pada saat kita mendesain kan biasanya kita ada desain, ada gambarnya menjadi gambar fix yang nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan ya. Nah pada saat kita bicara di terowongan ini kita bicara desain as you go tuh, jadi kita harus punya beberapa konsep konstruksi dan akan berubah sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Jadi misalnya tuh pada saat kita bicara ada metode perkuatan atau penggalian, nah itu kita skemakan ada 2 atau 3 metode. Ya, di sini dia mempergunakan 3 metode penggalian. Jadi pada saat kita menghadapi kondisi yang baik, kita bisa mempergunakan metode yang lebih ringan lah. Perkuatannya tidak terlalu banyak, tapi pada saat kita bicara ada kondisi khusus, maka perkuatannya harus lebih banyak. Berarti ini lebih ke menyiapkan banyak skenario aja ya Pak ya. Karena kita nggak tahu bakal ketemu apa. Selalu ketemu kejutan kalau bikin terowongan ya Pak ya. Berarti kalau terkhusus nih Pak, bikin si terowongan kembar ini, ada metode khusus nggak Pak? Nah, kalau metodenya ini orang mungkin ya di bagian akademisi mengenal ini dengan NATM. New Australian Tunneling Method. Atau kalau di Amerika dia dikenal dengan Sequential Excavation Method. Jadi metode penggalian bertahap. Nah, kenapa ini lebih baik ya dibandingkan dengan metode lain? Misalnya kan kita bicara MRT juga mempergunakan terowongan ya, metode pembuatannya. Tapi metode konstruksi yang digunakan adalah metode Prisai, Sill Tunneling. Berbeda dengan NATM. Jadi kalau tipe Prisai itu kalau kita menghadapi kondisi yang beragam, tadi misalnya itu ada material tanah, tiba-tiba ada batuan. Nah, mesin bor terowongan ini tidak akan bisa digunakan untuk kondisi yang seperti ini. Jadi kalau untuk kondisi-kondisi di mana ada kondisi campuran antara batuan dengan tanah, metode NATM ini akan lebih cepat untuk digunakan. Jadi pada saat tadi ada perubahan kondisi, nah ini bisa dilakukan secara sistematis dan pergunakan peralatan yang ada di lapangan. Kenapa harus pakai metode ini sih Pak? Jadi metode ini adalah metode yang paling baik untuk kondisi material yang akan digali. Jadi di Cisumdawu ini memang material yang akan kita gali adalah material vulkanik. Jadi dominannya adalah material yang memang lebih mudah luruh ya kalau ada air. Dan yang kedua memang akibat dari erupsi gunung berapi biasanya ada bongkah-bongkah batuan yang tercampur di material tanah tersebut. Jadi kalau untuk metode lainnya biasanya dia hanya untuk kondisi yang homogen atau seragam. Kalau yang NATM ini dia bisa berubah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Misalnya tadi kita menggali tanah, kita mempergunakan ekskavator. Saat kita bertemu batuan, kita masih bisa mempergunakan metode blasting atau dengan sistem jacking ya, dihancurkan itu juga bisa. Nah, itu bisa berubah seiring dengan proses penggalian dan dimungkinkan dengan metode ini. Karena ini sifatnya sangat adjustable ya. Oke. Nah, kalau untuk metode NATM ini sebelumnya sudah pernah dilakukan belum Pak? Mungkin untuk pembangunan terowongan di tempat lain gitu. Ya. Jadi yang banyak menggunakan metode ini adalah di bangunan terowongan pengelak, di bangunan untuk bendungan. Jadi seingat saya ada beberapa lokasi yang saat ini juga sedang dikerjakan. Contoh yang sudah terbangun di Jati Gede
Bendungan Jati Gede juga mempergunakan metode NATM untuk membuat diversion tunnelnya atau terowongan pengelaknya. Dan saat ini juga untuk kereta api juga sama. Jadi beberapa lokasi misalnya tuh yang di terowongan hijau untuk kereta api juga pergunakan metode yang sama yang menggunakan NATM ini. Hanya yang membedakan mungkin diameter ya. Jadi challenge kita di jalan itu agak lebih besar karena diameter yang kita harus bangun lebih besar. Misal Cisumdawu kita lebarnya saja 14 meter disandingkan dengan yang terowongan pengelak yang mungkin hanya 5 atau 6 meter saja. Jadi hampir 2 atau 3 kali lipat lebih besar gitu. Kalau saya bisa ambil benang merahnya nih Pak Fahmi ya. Ada unsur tadi kan bendungan. Ada air yang menjadi tantangan di situ. Betul. Nah, ini bisa diceritain Pak. Mungkin apakah tadi kan si tanah yang harus dilalui untuk membuat terowongan ini kan muka airnya ya Pak ya? Yeah. Muka airnya kan itu intensitas airnya itu lebih tinggi. Nah, itu bisa menimbulkan resiko apa saja Pak? Ya, jadi kalau di lokasi ini kebetulan memang muka air tanahnya cukup dangkal, dikarenakan kan memang banyak warga yang menggunakan air itu untuk kebutuhan sehari-hari. Oh, muka airnya dangkal. Betul. Oke, bukan airnya yang banyak, bukan. Jadi muka airnya itu dangkal dikarenakan dia elevasi muka airnya dekat ke permukaan. Nah, ini memang menjadi challenge kita. Jadi pada saat kita akan gali kan, kalau ada air biasanya air kan akan melunakkan tanah ya. Jadi kalau kita bicara tanah campur dengan air, dia pasti akan berubah menjadi material seperti bubur ya. Iya. Jadi itu yang memang kita akan hindari, sehingga pada saat proses konstruksi pun kita menggunakan metode sistem pengaliran air secara gravitasi. Itu kita keluarkan airnya dengan harapan pada saat kita gali itu kondisinya kering. Nah, ini juga menjadi dasar kenapa kan kita bicara ya inlet dan outlet terowongan ya, biasanya kan ada perbedaan elevasi. Nah, kalau ada perbedaan elevasi biasanya kita melakukan penggalian di elevasi yang lebih rendah. Karena pada saat kita gali dari elevasi yang lebih rendah, air akan mengalir ke bagian yang lebih rendah. Jadi kita tidak perlu menggunakan pompa untuk mengeluarkan air, cukup dengan gravitasi saja. Akan lebih jadi efisien ya Pak ya, dibanding kita harus keringin dulu. Betul. Ya, dan keringin juga nanti itu akan berdampak juga untuk warga yang nanti bisa jadi sulit mengakses air ya Pak. Ya. Betul. Oke, jadi airnya gimana caranya supaya tidak ada di situ, tapi dengan menggunakan memanfaatkan daya gravitasi. Betul. Gitu. Dan itu adalah bagian dari metode NATM itu Pak. Iya, jadi metode konstruksi NATM itu salah satunya tadi treatment terhadap elevasi muka air tanah dengan cara sistem pengeboran ya, pengeboran horizontal untuk mengeluarkan air secara gravitasi. Mungkin kalau di daerah perkotaan kita menggunakan istilah dewatering ya. Jadi dengan menurunkan muka air dengan cara pompa, tapi tadi efeknya kalau kita turunkan secara sekaligus, tadi yang disampaikan air akan turun otomatis secara drastis dan dampak terhadap bangunan bisa bangunannya turun ataupun air yang tiba-tiba menghilang itu juga bisa terjadi. Wow. Kalau gravitasi ini jadi dia secara perlahan diturunkan dan dampak terhadap lingkungannya juga relatif kecil. Iya, lebih minim ya Pak ya resikonya. Betul. Tapi kalau untuk saat pengerjaannya sendiri Pak, ini kan muka airnya udah jadi tantangan ya Pak ya. Berarti yang harus dihadapi kendala-kendala apa saja sih Pak yang kemudian yang paling terasa gitu Pak saat pembuatan terowongan kembar ini? Ya, jadi yang pertama karena kan di daerah ini pertama kali kita menggali di daerah tebing ya. Iya. Jadi ada masalah ketidakstabilan lereng juga di situ, sehingga sebelum kita melakukan penggalian kita mempergunakan perkuatan. Istilahnya itu disebut dengan forepolling. Jadi sistem pipa yang dimasukkan ke dalam tanah membentuk setengah lingkaran dan diisi dengan grouting dengan material pengisi beton. Tujuannya tadi dia akan membuat suatu perkuatan di sekeliling terowongan sebelum nanti dia digali. Jadi challenge-nya jadi pertama ada masalah ketidakstabilan lereng yang harus diatasi. Jangan sampai kita gali terus tiba-tiba longsor. Jadi kita perkuat terlebih dahulu. Kemudian seiring dengan kita menggali lebih dalam kan pekerja akan bekerja di kondisi ruang tertutup. Jadi otomatis terkait dengan udara harus ada suplai dari bagian luar. Kan otomatis ya seperti kita bicara di sumur, orang masuk ke dalam sumur kan oksigen akan terbatas. Ini juga sama. Jadi ada sistem ventilasi yang dimasukkan ke dalam terowongan supaya pekerja juga mendapatkan oksigen yang cukup. Dan yang kedua pencahayaan. Kan ruangnya sempit. Betul. Kendaraan lalu lalang, kendaraan berat terutama ya. Jadi potensi kecelakaan akibat terbentur, kemudian tertabrak kendaraan juga tinggi.
Jadi di situ juga dibuat kayak semacam jalur akses untuk pejalan kaki, pekerja, dan juga untuk kendaraan, dan pencahayaan yang cukup. Jadi betul-betul butuh tahapan yang demi tahapan itu benar-benar harus dilakukan secara matang ya Pak ya. Jadi nggak bisa langsung diterobos atau bikin terowongan, tapi diperkuat dulu jalurnya satu persatu. Betul. Oke. Dan di sini pun karena kondisinya yang cukup ekstrim ya, kondisi tanah beda dengan batuan yang biasanya perkuatannya tidak terlalu banyak. Penggalian per satu sequence atau per satu tahap tuh mungkin hanya di 60 sampai 80 cm. Jadi satu kali penggalian tuh mungkin hanya 80 cm. Kita perkuat, kita geser ke tempat yang lain, kita gali 80 cm, kita perkuat lagi. Nah, di sini juga dikenal dengan istilah tadi ya, 3 bench 7 step. Jadi ada 3 bench, 3 segmentasi ke arah horizontal dan segmentasi 7 ke arah vertikal. Dan tidak boleh dilakukan di satu waktu yang bersamaan. Jadi sekuens 1 yang di bagian atas, sekuens kedua di sampingnya, ketiga ke sampingnya lagi, baru ke arah bawah. Nah, itu ada skematis yang memang harus dilakukan untuk menjamin bahwa pada saat penggalian tidak terjadi kecelakaan atau tidak terjadi keruntuhan di terowongannya. Karena kalau sekaligus bisa runtuh itu tadi, betul, ya Pak ya. Betul. Saya bisa membayangkan 80 cm. Ini panjangnya tadi 472 meter per 80 cm. Dibagi per segmentasi 80 cm. Bisa dibayangkan ya? Bisa dibayangkan. Jadi kalau kita tidak sabar, kita terburu-buru, itu bisa berdampak buruk. Plus harus fokus juga karena nggak bisa melewatkan hal sedetail apapun kan ya Pak ya. Kalau boleh minta curhatannya dikit, apakah ini adalah salah satu proyek yang paling challenging buat Pak Fahmi? Kalau untuk terowongan ini kategori yang paling buruk ya. Oh iya. Jadi dalam artian kan kondisi media tanahnya kategorinya juga kategori yang cukup challenging. Ya. Tadi ada boulder batuan, muka air tanahnya juga cukup tinggi. Sehingga saya sih berpikir kalau ini kita sudah lalui, seharusnya untuk proyek-proyek serupa kita bisa menggunakan pengalaman ini dan harusnya akan lebih baik dan lebih mudah harus ke depannya. Wah. Mantap. Tapi saya bisa membayangkan juga berarti ini adalah salah satu berarti belum pernah yang seberat ini tuh belum pernah ya Pak Fahmi ya. Belum pernah sebelumnya membuat terowongan. Kategori laboratorium alam pertama yang dibangun langsung. Dan tadi ya, jadi kalau untuk proyek-proyek selanjutnya misal di tol di Padang, kan ada rencana kita akan bangun 7 kilo terowongan panjangnya. 7 kilo Pak, 472 meter aja udah 80 cm, 80 cm. Ini kalau 7 kilo mau berapa lama jadinya? Lebih challenging, tetapi dari segi batuannya kan itu di sana batuannya seharusnya sih dari segi metode konstruksinya akan lebih mudah dibandingkan yang dilakukan di Cisumdawu. Cuma challenge-nya dari segi waktu ya karena kan panjang sekali 7 kilo. Iya, berarti mungkin memang tantangannya beda-beda ya Pak. Betul. Ya kalau di Cisumdawu ini kan dari material tanahnya aja udah luar biasa menguji kesabaran kita ya Pak ya. Oke, berarti kalau untuk alat-alat beratnya ada yang khusus nggak Pak untuk harus dipakai untuk bikin terowongan ini? Nah, kalau alat yang untuk kebutuhan penggalian sebetulnya menggunakan alat-alat standar yang kita miliki. Jadi ekskavator kalau untuk material tanah, terus hydraulic checking kalau misalnya untuk yang kebutuhan batuan. Tapi kalau untuk yang rock bolt, biasanya tuh kalau tidak untuk kebutuhan for polling dia biasanya mempergunakan alat jumbo, sebutin itu jumbo drilling. Jadi biasanya itu kayak bor gitu ya Pak ya, berarti apa gimana? Kakinya seperti ekskavator tetapi dia ada kayak semacam belalainya, jadi ada kayak semacam jalur penusuknya gitu ya. Yaitu difungsikan dia bisa untuk membuat lubang ke arah ke arah horizontal atau ada inklinasi atau membentuk kemiringan atau sudut tertentu itu dia bisa lakukan. Oke. Itu kalau di luar disebutnya jumbo drilling. Kalau di kita memang bagi yang sudah terbiasa dengan pengeboran horizontal ada juga alat-alat yang lebih kecil ya. Tapi memang dari segi produktivitas akan lebih lama pelaksanaannya. Jadi kalau alat khusus memang jumbo itu yang memang harus kita adakan dan saat ini mungkin kita perlu impor mungkin ya saat ini karena kita belum punya. Oke. Kadang-kadang kita tuh biar makin jelas butuh perbandingan nih Pak Fahmi. Membuat terowongan kembar Cisumdawu dengan misalnya nih terowongan yang mungkin paling sering juga terekspos pembuatannya rumit juga MRT misalnya. Bedanya apa Pak tantangannya? Nah, kalau MRT pertama dari segi metode alat yang digunakan berbeda. Jadi kalau tadi kan NATM ya dengan alat semi konvensional lah. Kalau MRT dia dengan sistem yang sudah full dengan mesin ya. Jadi ada yang disebut dengan mesin bor terowongan atau tunnel boring machine.
Nah di dalam itu sudah ada alat untuk menggali tanahnya, sudah ada bagian kokpitnya ya bagi orang untuk bisa mengendalikan alatnya, dan bagian belakangnya lagi ada yang segmen untuk pemasangan betonnya, segmen dinding liningnya. Jadi memang kalau dari segi metode konstruksi berbeda dan challenge-nya juga berbeda dikarenakan kalau kita bicara Cisumdawu kan bukit yang tidak ada, ya bicara ada penghuni tapi mungkin hanya 1 atau 2 penghuni. Tapi tinggi loh Pak bukitnya Pak. Ya 80 meteran. Nah kalau yang di MRT memang dia lebih dangkal ya, 15 sampai dengan 20 meter posisi terowongannya, tetapi memang itu diposisikan di bawah jalan raya. Betul. Nah memang challenge-nya juga karena kan Jakarta sangat padat ya. Betul, ada fondasi bangunan, kemudian di atasnya ada bangunan, ada jalan raya, sehingga pada saat konstruksi pun harus lebih presisi dan tidak boleh ada gangguan terhadap bangunan yang ada di atasnya. Sehingga memang diperlukan alat yang memang lebih presisi di situ. Oke, tapi kalau terowongan kembar ini ya itu tadi ya Pak ya, dari segi perencanaannya aja kita mesti siapkan skenario banyak karena kita tidak pernah tahu akan ketemu sama tantangan apa. Ya mengantisipasi ketidakpastian ya. Betul. Jadi kalau kita menerobos ke dalam tanah banyak ketidakpastian, banyak yang kita tidak ketahui ya. Jadi lebih baik kita antisipatif, kita buat skenario-skenario yang memang memungkinkan kalau terjadi sesuatu kita sudah bisa mengantisipasinya lah istilahnya itu. Oke, saya tuh inginnya terowongan kembar seperti ini yang gak cuma cantik untuk dilihat, tapi ternyata juga sangat bermanfaat dan mempermudah masyarakat gitu Pak ya. Itu ada terus gitu Pak. Bisa gak sih Pak ada terus, atau jangan-jangan seperti segala hal di dunia ini ada umurnya? Jadi kalau dari segi perencanaan memang ada desain live ya, jadi ada desain untuk kebutuhan umur rencana bangunan. Nah untuk terowongan ini memang didesain untuk 100 tahun sesuai dengan standar 100 kita. Tahun, oh standarnya. Bahkan dengan spek yang seperti ini gitu. 100 tahun. Dan umumnya kalaupun di luar negeri setelah lewat 100 tahun biasanya dia masih fungsional. Jadi memang minimum requirement-nya kita mensyaratkan bahwa umur rencananya 100 tahun. Walaupun di luar ya banyak juga yang memang setelah lebih dari 100 tahun masih bisa difungsikan. Saya kan belum pernah lihat nih Pak langsung, tapi kalau ngelihat cuman berdasarkan gambar ini gitu ya, mungkin pengen tahu juga sih Pak, ini kan secara nampak di portal atau di bibir terowongannya nih ada tumbuhan-tumbuhan gitu. Ini emang juga sengaja cuman untuk supaya cantik aja kelihatannya untuk kepentingan estetik tadi, atau sebetulnya ada fungsinya juga nih Pak? Ya, jadi karena tadi ya ini kan materialnya material vulkanik yang mudah tererosi, sehingga memang perlu ada pelindungan terhadap erosi yang nanti mungkin terjadi. Jadi kalau untuk yang warna-warna biru ini dia biasanya digunakan berupa matras pengendali erosi dari material, biasanya itu material agak-agak ke plastik yang modelnya itu, tapi dia memang berfungsi untuk pertama kalau ada aliran air dia bisa menahan laju aliran air, dan yang kedua sebagai media tanam untuk vegetasi. Jadi ini kan ada lubang-lubangnya ya. Nah lubang-lubang itu bisa dia diisi dengan media tanam dan bibit tanaman, sehingga setelah umur 3 bulan nanti seluruhnya akan hijau semua. Akan hijau, jadi cantik ya Pak ya. Untuk kembali ke kondisi naturalnya, kan naturalnya bukit yang hijau. Nah ini kita bisa kembalikan ke kondisi alamnya, bukit yang hijau kembali. Wow, jadi meskipun 100 tahun kemudian, andai pun nanti terowongan ini nanti misalnya udah ada penggantinya, tetap akan terlihat cantik ya Pak ya. Betul. Oke, ini kan sudah beroperasi nih Pak. Tol Cisumdawu sudah beroperasi, terowongannya juga sudah dilalui oleh banyak pengendara. Mungkin juga sudah ada kondisi-kondisi yang berubah. Nah, ini untuk pemeliharaannya gimana Pak? Jadi kalau untuk pemeliharaan ini memang Satker Cisumdawu memasang ada instrumen-instrumen yang dipasang di lapangan untuk kebutuhan fungsional. Jadi ada strain gauge, ada untuk mengukur deformasi. Apa itu Pak? Strain gauge itu apa? Strain gauge itu kan strainnya regangan. Jadi gauge itu alat-alat yang bisa mengukur regangan. Jadi kalau ada deformasi akibat pergerakan lereng nanti bisa terpantau. Kemudian ada juga inclinometer untuk mengukur pergerakan ke arah lateral atau ke arah horizontal. Ada juga pisometer tadi untuk mengetahui apakah ada fluktuasi muka air tanah yang bisa membahayakan. Itu semua alat itu sudah dipasang dengan tujuan tadi kalau ada sesuatu yang mengindikasikan adanya permasalahan ya, kita dari awal bisa antisipatif, bisa melakukan perbaikan. Karena itu terus dimonitoring ya Pak ya? Betul. Oke, wow menarik sekali. Saya berarti nanti kalau misalnya libur akhir tahun seru juga nih lewat sini. Tapi nggak boleh juga ya Pak
turun pinggir tol terus foto-foto nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Sebelum Mohon maaf. Kecuali sekarang sudah tidak bisa. Udah nggak bisa ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Fahmi atas waktu di bincang kita pada hari ini, Sobat Bina Marga. Demikian bincang jalan jembatan kali ini. Saksikan perbincangan menarik lainnya dengan tema yang berbeda, dengan narasumber juga yang juga sama menariknya, dan bahkan mungkin akan banyak kejutan yang akan dihadirkan lewat tema-tema kita di perbincangan berikutnya. Jangan lupa ya, follow, like, komen sosmed Ditjen Bina Marga PUPR_Bina Marga. Saya Rahma Hayuning Dia pamit. Tetap semangat menyambung negeri. Terima kasih banyak Pak Fahmi. Tetap semangat Pak Fahmi.